Kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan, kami hendak mendengarkan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, dan kehendak Tuhan, serta maksud Tuhan menciptakan sebuah pernikahan, supaya kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, secara khusus Tuhan, Rian dan Angie yang akan dipersatukan dalam pernikahan kudus Tuhan, kami hidup sesuai berdasarkan firman Tuhan dan dibangun perjalanan sebuah pernikahan di atas firman Tuhan. Oleh karena itu kuasa Roh Kudus Allah mengurapi kami, kejamah setiap kami Roh Kudus, supaya kebenaran-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan di hari yang berbahagia hari ini terambil dari Kejadian pasal 2, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan buat kita sekalian firman Tuhan sebagai berikut. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat kita semuanya. Horas, puji Tuhan, di hari berbahagia hari ini kita akan menyaksikan sebagai saksi sejarah bagi anak kekasih kita, putri kekasih kita Rian dan Angie. Selamat juga buat keluarga Pak Silagan, keluarga besar Pak Silagan, keluarga besar Pak Huta Barat dan Ibu. Kita akan dengarkan firman Tuhan, apa yang sampaikan buat kita sekalian yang lebih dulu telah menikah, dan secara khusus buat Rian dan Angie. Lembaga yang dibentuk oleh Tuhan pertama kali bukan gereja, bukan negara, tapi keluarga. Tuhan menciptakan sebuah lembaga pernikahan pasti punya tujuan. Tidak serta-merta terjadi begitu saja. Apa tujuan Allah menciptakan, menetapkan, membentuk sebuah lembaga pernikahan? Berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, tujuan pertama awal-awal Allah menciptakan pernikahan adalah yang pertama, agar suami istri hidup serupa dan segambar dengan karakter Allah. Maka baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti tujuan pertama Allah mau bahwa setiap keluarga Kristen, suami istri yang berkomitmen untuk bersatu dalam kasih cinta kasih sayang kepada Tuhan dan sesama pasangan, yaitu memanifestasikan gambar dan karakter Allah di bumi. Dimulai dari rumah. Jadi kualitasnya bukan kualitas hakikat Allah, walau bagaimanapun kita ciptaan. Tapi yang dimaksud segambar dan serupa dengan Allah adalah sifatnya, karakternya, tindak tanduknya, perilakunya, perkataannya, pikirannya sesuai dengan karakter Allah. Yang kedua, Allah berkata beranak cuculah. Berarti tujuan kedua adalah bukan beranak cucunya, tapi pelipat gandaan gambar karakter Allah di rumah. Jadi anak adalah sebuah generasi yang menampilkan akan bapaknya dan ibunya yang sekarakter dengan Kristus. Anak pun demikian. Berarti di balik tujuan ini, tugas Rian dan Angie adalah melatih anak-anaknya untuk menjadi generasi ilahi. Amin. Harus berkarakter Kristus, serupa dengan Kristus. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini yang negatifnya maksudnya, tapi serupa dengan Kristus. Tujuannya ketiga, yaitu mengusahakan dan memelihara kelangsungan hidup keluarga dan alam ciptaan di sekitarnya. Itu tujuan mula-mula pernikahan. Ketika Tuhan membentuk sebuah lembaga pernikahan, artinya setiap anggota keluarga diprakarsai, diinisiasi, dimulai oleh suami istri atau orang tua untuk menjadikan Allah dalam Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal atas hidup rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai kepala yang mengambil turut memutuskan dalam keputusan-keputusan kita, sehingga yang menguasai hidup rumah tangga kita
adalah Kristus dan firman-Nya, Kristus dan pengajarannya, Kristus dan karya kematian dan kebangkitannya, Kristus dan pelayanannya, Kristus dan keteladanannya, Kristus dan respon-responnya. Bukan lagi ego saya, bukan lagi maunya saya, tapi maunya Allah. Itulah sebabnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan karakter Allah. Tuhan mau kita ada di wilayah itu. Kemudian ketika kita menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, mari libatkan Kristus dalam pengambilan keputusan. Libatkan firman Tuhan dalam pengambilan keputusan. Kita punya rencana, kita punya rancangan, tapi rencana Tuhan lebih hebat dari rancangan kita. Amin, Rian. Banyak orang fenomenal sekarang ingin tidak ada orang yang berencana begitu menikah, Pak, Ma, nanti aku 10 tahun lagi kita bercerai ya. Tidak ada. Nanti kalau kita udah menikah 5 tahun lagi saya pukulin kamu ya. Enggak ada. Semuanya tampak indah dan baik. Betul? Tidak ada. Tapi kenapa ada? Ketika ada, yang terjadi adalah dia tidak melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Maka dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu berbicara bukan persembahkan uang. Tubuh bicara tentang hidup keaktifan kita. Di sini tekanannya pada kehendak kita. Biar Tuhan menguasai kehendak-kehendak kita. Ada suami istri yang tidak meletakkan firman Tuhan di kehendaknya. Sehingga pengambilan keputusannya berdasarkan perasaan yang terluka, perasaan yang tersakiti. Seharusnya dia belajar mengambil keputusan pakai pikirannya Tuhan. Sehingga ketika mau pukul, nggak jadi. Ketika mau maki, nggak jadi. Kenapa? Karena ingat Tuhan. Karena ingat firman Tuhan. Dalam perencanaan hidup, nanti Rian mungkin akan beli rumah, nanti Rian akan mulai usaha mungkin, akan punya anak. Libatkan Tuhan, bagaimana pola asuh seperti apa. Kenapa libatkan Tuhan? Karena yang memberkati pernikahan Kristen adalah Kristus. Jadi kita nggak boleh geser Tuhan dalam pengambilan keputusan kita. Orang yang kacau rumah tangganya karena dia menggeser Tuhan dalam sepak terjang pelayanan keluar dalam rumah tangganya. Firman Tuhan hari ini buat kita semua, khusus buat Rian dan Angie, jangan geser Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan. Untuk menggenapi tujuan Allah dalam keluarga, terdapat 4 dasar pernikahan Kristen menurut bacaan kita hari ini dari Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Dikatakan begini, yang pertama adalah meninggalkan. Dikatakan firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nanti Rian dan Angie ketika sudah berkeluarga akan meninggalkan papa dan akan meninggalkan mamanya. Meninggalkan di sini bukan bicara tentang keterputusan, bukan. Meninggalkan di sini bukan bicara tentang perpecahan, bukan. Tapi meninggalkan di sini dari pihak orang tua dengan rela, aku melepaskan anakku menjadi milik pasangannya. Pak Huta Barat dan istri rela, Pak Sragan dan istri rela, puji Tuhan. Kenapa rela? Karena ketika menikah, dianggap kalian sudah dewasa, sudah matang dalam berpikir, matang dalam bertindak, dewasa dalam iman. Kemudian dan dimaksud dengan meninggalkan adalah Rian dan Angie. Karena sudah mengambil keputusan untuk menikah, jadilah pribadi yang dewasa. Amin. Jadilah pribadi yang matang dalam berpikir dan bertindak. Jangan kekanak-kanakan. Jangan kekanak-kanakan. Meskipun kalian masih muda, Timotius nasihatkan, jangan kamu ngalu karena kamu muda. Jadilah teladan. Amin. Yang kedua, terikat. Di situ dikatakan dan bersatu dengan istrinya. Ini merupakan gambaran pernikahan yang pertama yang meliputi juga ide kelekatan, yaitu suatu ikatan yang permanen. Makanya dikatakan apapun juga ketika Tuhan sudah mempersatukan, tidak boleh ada yang menceraikan. Siapapun dia, apapun keadaannya. Di GKO sudah clear doktrin kita. Kami menolak perceraian.
Jadi Rian sama Angie teruslah dalam kasih sayang Tuhan. Karena itu lebih mempersatukan kalian. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Dua orang itu yaitu suami istri kemudian melihat dirinya sebagai satu kesatuan. Kesatuan itu hendak menunjukkan bahwa ikatan daging lebih kuat daripada ikatan darah. Saya ulangi. Kesatuan yang dimiliki oleh Rian sama Angie adalah kesatuan daging. Sehingga kesatuan daging lebih kuat daripada kesatuan darah. Apalagi handphone yang bunyi itu tidak bisa menggantikan. Tolong handphonenya aktif ya. Tolong di silent. Ya. Jadi kesatuan satu. Karena bukan lagi dua tapi satu. Satu apanya? Bukan satu dalam hal tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Bukan hanya bicara kesatuan tubuh. Kesatuan tubuh mungkin bicara tentang intimasi. Kesatuan tubuh bicara tentang regenerasi. Tapi ada dua yang diabaikan orang, yaitu kesatuan jiwa dan kesatuan roh. Kesatuan jiwa, hendaknya Rian sama Angie pandai banyak berkomunikasi, tukar pikiran tentang firman Tuhan, bagaimana menata keluarga, menata keuangan dan seterusnya, itu kesatuan jiwa, sharing firman. Kesatuan roh di mana? Kita punya kebutuhan roh, yaitu Allah. Kenapa? Karena Allah adalah roh. Berarti kebutuhan roh kita adalah Allah. Berarti Rian dan Angie harus lutut di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Jadi yang hanya berlutut pada waktu di pelaminan, tapi ketika kadang pergumulan, ada kerinduan, ada pergumulan, ada harapan, berlututlah suami istri, pegang tangan, berdoa, sentuh surga. Amin. Siapa yang bawa? Rian. Karena Rian kepala keluarga. Pria diciptakan pertama kali, kemudian jatuh ke dalam dosa. Penyelesaian dosa diselesaikan oleh Yesus, pria. Jadi pria ambil tanggung jawab. Amin Rian. Bawa istri dan anakmu kepada Tuhan. Dan bawa Tuhan kepada keluargamu. Tadi katakan apa bukti bahwa ikatan daging lebih kuat daripada ikatan darah? Di sini dikatakan yang keempat, keintiman. Mereka kedua telanjang manusia dan istri itu, tapi mereka tidak merasa malu. Anak kami sudah kami latih dari sejak kecil. Sudah sejak kecil kami latih tidak boleh ganti pakaian sembarangan. Di kolam renang pun tidak boleh depan umum, harus di kamar bilas. Sehingga anak kami yang pertama dan yang kedua malu mereka telanjang di depan kami. Itu bukti ada jarak antara saya dengan anak-anak saya. Jadi itu bukti bahwa hubungan darah kami kuat, tapi tidak cukup kuat. Yang paling kuat adalah hubungan daging suami istri. Jadi mohon maaf Pak Huta Barat dan Ibu Pak Sialagan dan Ibu, firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa hubungan daging lebih kuat daripada hubungan darah. Buktinya apa? Tidak mungkin, mohon maaf, orang anak-anak telanjang sama orang tuanya. Enggak mungkin, betul? Enggak mungkin orang tua bersetubuh dengan anaknya, enggak mungkin. Kalau terjadi itu namanya pelecehan, pelanggaran dan dosa. Itu silot sama anaknya. Itu bukti bahwa hubungan suami istri lebih kuat. Oleh karena itu kita diingatkan. Saya kutip sedikit waktu khotbah di Martupol Ikat Janji kemarin, bahwa Ibu Lince ngajarin saya. Ada Bu Lince tadi saya lihat di sini ada Bu Lince Huta Barat. Dikatakan bahwa anak ketika sudah menikah dia sudah membentuk keluarganya sendiri. Jadi orang tua kalau mau ke anaknya bikin paspor dulu, bikin visa dulu. Karena mereka sudah punya undang-undang dan wilayahnya sendiri. Ketika pun ada sesuatu yang dikatakan, berkomunikasilah. Tapi yang diingatkan hari ini bahwa lebih kuat hubungan daging daripada hubungan darah. Kenapa saya tekankan ini? Karena banyak salah satu faktor perceraian keluarga karena faktor mohon maaf keluarga. Contoh orang tua saya sendiri hampir bercerai. Orang tua saya asli Toraja Mamasa, Sulawesi Barat sekarang. Dulu kalau ada masalah rumah tangga orang tua saya, panggil ke kampung. Sudah disiapkan kerbau, sudah disiapkan tedong. Dipikir ingin rekonsiliasi. Ternyata tidak, pihak keluarga sudah bersepakat untuk memisahkan mereka. Tandanya adalah kerbau itu sebagai alat
bayar kembali adat kepada keluarga. Ibu saya berdiri pada waktu itu atas dasar firman Tuhan. Memang saya tersakiti, memang saya dilukai dengan kelakuan almarhum Pampang Desiala bapak saya. Tapi walau bagaimanapun dia pilihan saya. Saya bertanggung jawab atas pilihan saya. Adat deadlock, ibu orang tua saya pulang ke Jakarta dan tetap menjalani pernikahan dan happy ending. Akhirnya pihak keluarga dalam waktunya Tuhan, mereka menyadari kesalahan mereka, minta maaf sama orang tua kami. Luar biasa. Pegang firman Tuhan. Amin Rian. Ada problem? Tanya Tuhan. Dalam makna kiasan, kata telanjang juga dikonotasikan transparansi atau keterbukaan dan kejujuran. Rian sama Angie harus ada jujur. Saya pernah khotbah, saya sudah sampaikan bahwa saya sudah berkeluarga. Begitu selesai ibadah, ada wanita muda titip salam buat saya. Dan orang pun cara responnya agak aneh. Saya cerita sama istri saya, "Ma, kenapa ada orang begitu?" Cerita, terbuka. Untuk apa? Memberitahukan rasa aman kepada istri saya. Cerita, terbuka. Terbuka dalam hal nomor rekening. Angie, kamu tahu nomor rekeningnya Rian? Passwordnya? Puji Tuhan. Ibu Huta Barat, tahu nomor passwordnya Pak Huta Barat? Masih kan? Depositonya? Kami waktu pacaran sama istri saya ada ajak istri saya di belakang. Itu wanita paling hebat itu, maaf ya. Waktu kami pacaran, istri saya kasih ATM. ATM saya sudah saya kasih. Pertama saya pikir begini, wanita itu pandai atur uang. Kalau masa pacaran tidak pandai atur uang, saya nggak akan jadi menikah. Yang kedua, saya kasih nomor PIN karena nggak ada uangnya. Jadi mau sampaikan keterbukaan, itu penting. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Jujur adalah hal keuangan, ketika ada kesalahan, ada kelalaian, akui, minta maaf. Itu kejujuran. Tujuannya adalah bukan untuk mencari siapa benar, siapa salah. Tapi tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar. Dalam rangka menjaga keutuhan, merawat dan memelihara, serta melindungi pernikahan. Dari keterbukaan, dari kejujuran. Kita tahu dalam Kejadian 3 akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Rancangan Tuhan atas manusia itu kacau balau. Dan ketika itu terjadi, yang terjadi adalah kematian potensi, kematian rohani, kematian potensi, fungsi dan karakter. Namun ketika itu terjadi, jangan takut. Ada hal yang harus dipegang oleh Rian dan Angie. Yang pertama, pernikahan bukanlah terdiri atas pasangan yang sempurna, yang telah bersepakat untuk menikah secara resmi di hadapan Tuhan dan jemaat. Rian, Angie nggak sempurna. Angie, Rian tidak sempurna. Ketika ada konflik di antara kalian, jangan berpikir bahwa kamu lebih sempurna dari dia. Ya. Jangan sampai ada ketika pasangannya mau melakukan dosa, respon pasangannya apa? Dengan dosa juga. Tidak benar, karena kita sama-sama tidak sempurna. Yang kedua, kejatuhan bukanlah kiamat. Masih ada harapan. Datanglah kepada Yesus Kristus sebagai kepala keluarga, kepala gereja, Tuhan dan Juru Selamat saudara, atas hidup saudara. Datanglah padanya. Pandang salib itu, pandang kematian itu. Yang ketiga, pernikahan bukanlah mencari orang yang tepat, melainkan menjadi orang yang tepat. Yang keempat, bangunlah nilai saling memberi dan menerima. Dan yang kelima, ini penting. Kembalilah pada nilai-nilai janji nikah. Kembalilah kepada nilai itu. Biar hidup saudara mengalami pernikahan yang hebat di tangan Tuhan. Selamat atas pernikahan Angie dan Rian. Selamat untuk keluarga besar Sialagan. Selamat buat keluarga besar Huta Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan masuk ke peneguhan dan pemberkatan nikah. Namun sebelumnya mari kita berdoa buat firman. Bapak, terima kasih. Tolong kami semua Tuhan, secara khusus Rian dan Angie, menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, yang menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala rumah tangga atas hidup mereka. Supaya perjalanan rumah tangga mereka diberkati dan disertai Tuhan. Amin.